dengan persaingan globalisasi yang yang pasti jadi manten ya nanti ya pasti. jadi mantan ya. Itu pasti yang pertama. Setelah 2 abad kita nggak ketemu, akhirnya 2 dekade nggak ketemu. Akhirnya hari ini kita ketemu lagi dengan situasi dan suasana yang baru, dengan orang-orang yang tidak akan pernah baru, dengan potensi-potensi yang akan digali lebih dalam lagi. Tentunya masih bersama dengan kami Mr. Idio. Ya, dan dari kita ini akan membahas tentang bisnis lagi ya, Pak. Yes. Tapi kita hari ini akan lebih menarik lagi karena kita akan menghadirkan ciwi-ciwi yang cakep-cakep. Nah, Senang nggak? Ya pasti lah. Ya nggak senang cuma satu orang nih. Kalau bintang tamunya ciwi-ciwi. Siapa? Pasti. saya agak khawatir soalnya. Kenapa, Pak? Udah ngeser. Mas Tri senang. Oh iya, senang. Mas Tri Nah, senang. hari ini kita akan mencoba untuk berbagi sesuatu pada teman-teman perihal bagaimana cara kita mengenali pelanggan kita ya, Pak, ya. Agar pelanggan kita itu suka, cinta sama kita, sama bisnis kita, dan duitnya itu terus masuk ke kantong kita. Atau yang tadinya sudah mulai mikirin kita, Ya, akhirnya action untuk cinta sama kita. betul. Akhirnya datang mengunjungi bisnis kita dan membeli produk kita. Yes. Itu harapan jenengan ya, Pak. Harapan perusahaan. Harapan perusahaan. Belum ngomongnya perusahaan. Perusahaan berimpak ke saya. Dalam bentuk Yang penting bayar pajak. Oke, kita nggak usah lama-lama, Pak, karena harusnya kita menggali. Ya, saya sudah terlalu Dirahi. bukan birahi. Apa? Biasa. Karena bintang tamu hari ini tuh kayak yang wah itu tapi generasinya agak ini, Pak. Jadi nanti tolong pembahasannya disesuaikan ya. Beda puluhan tahun. Iya. Karena jaraknya bintang tamu sama bapak ini lumayan jauh, sekitar 2 Lebih tua bintang tamunya. kan bapak-bapak. Bapak-bapak. Bapak. Tapi sebelum itu ini, kita harus ngopi dulu nih. Oh, boleh. Enggak, kopinya nanti sambil bintang tamu Oke, datang. nanti kita panggil dulu. Ya, kita panggil bintang tamu dulu. Udah. Silakan Pak. Pesan dulu, boleh? Mau minum apa? Biasa. Kopi. Kopi apa yang ada susunya? Kopi susu lah. Ayo, dibantu teman. Silakan Pak Bas. Males. Tamunya di Tetap fokus ya tapi ya. Janji ya. Tombol ngantuk, tombol penaknya jenengan di rumah, kita sambut Cynthia dan Salsa Cecilia Putri Wibisono. Kenapa si Sasanya lengkap? Si Cynthia-nya enggak? Bikin kopi. Bikin Silakan, apa? silakan. Kenapa? Ini kenapa? Pertanyaan ini. Silakan. Halo. Enggak pakai cipik. Halo. Nggak perlu ya? Kadang kita harapannya sebenarnya ada cipik nih. Modus. Ini seru banget ya. Cukup siang, saya pamit. Mau undur diri dulu. Ngapain? Mau bertanya lagi ntar. Jangan. Dua. Ini udah kelihatan ya. Cewek-cewek Frame ya? Nah, sekarang kita mau ngapain nih, Pak? Kenalan dulu aja. Kenalan dulu. Dari mana adik-adik? Saya salsa, Mulutnya ditempel di mic kan. boleh. Apa ya? Pekerjaannya apa ya? Barista ya? Barista di coffee shop. Oh. Kita nggak usah ngomongin kerjaan dulu, Pak. Ini nggak Kita apa-apa. ngomongin asalnya aja. Oh iya. Asalnya Umurnya berapa? Siapa tahu kan kita 5 tahun lebih. Ya karena penonton pasti pengen tahu kan sebenarnya mereka itu siapa. Nah, Jangan takut loh, Dek, maksudnya agak Ya, takut om sama kan umum ya. bisa. Nggak apa-apa. Maksudnya apa maksudnya? mau dulu di rumah. Jadi ini harus kan hati-hati. kamu yang lebih dekat ya. Oh iya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu ke Salsa. Salsa aslinya mana Salsa? Aslinya Jakarta. Aslinya Jakarta.
Sekarang di Semarang. Udah tinggal di Semarang. Udah tinggal di Semarang sama keluarga. Sama. Udah berapa lama di Semarang? Udah lama banget sih dari SD. Dari SD. Sekarang kelas berapa? Sekarang udah lulus SMA. Oh, udah SMP. Tolong ya pertanyaannya ya, tolong ya. Rumahnya di mana gitu. Oh, rumahnya Ini kan di mana? masuk dalam pertanyaan tuh, rumahnya di mana. Ya saya agak bingung. Enggak melebar kok. Enggak. Kita tanya selanjutnya aja dulu ya, biar tahu ya. Teruskan. Ya. Ini siapa? Din namanya? Cynthia. Cynthia. Aslinya mana? Aslinya Semarang. Semarang juga. Asli Enggak, Semarang. alamat aslinya. Enggak. Aslinya alamatnya di Semarang Jalan Raya. Sambiroto. Oh, KTP. Bahas apa kesini? Nggak tahu. Oke, teman-teman di rumah yang sudah kita hadirkan di sini, dua orang ini adalah persona dari customer kita di usia generasi Z Generasi Z ya. atau biasanya di umur berapa ya Pak? Situ, Pak. Ya mungkin 18 sampai 22 tahun. Masih masuk ya saya ya. Jadi Nggak pasti teman-teman ini. Saya merasa terpanggil 18 tahun. oh iya silakan. Saya pernah 18 tahun. Jadi kan sudah manggil belum? Tetap langsung. Thank you, Deka. Asik banget ini. Oke, makasih Mas Tri. Sama-sama. Mas Diri. Di kopi ya. Oke, terima kasih Mas Tri atas. Mas Tri ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Mau juga? nanya nggak? Kok bisa cantik? Ya, tidak apa. Dulu mama saya Enggak cantik. Ada Kurang kesini. Oh, kurang seni. nggak masuk Mas Tri. Nah, Jangan Pak di depan umum. dulu kok bisa cantik mamanya? Mamanya ini ada mapan kok bisa cantik. ini bukan faktor mamanya. Faktor bapaknya sunat di mana ya? Oh. Iya. Oh, dia sudah. Lahiran di mana juga Lahir. mengaruhin. Oh iya. Saya dulu lahiran di bawah pohon pete sih. Oh. Jadi kayak gini. Ya sudah. Terima kasih. Mari, Mas Tri. Nggak ada gunanya, Pak. Oke. Teman-teman, kadang-kadang kita ketemu dengan orang-orang dengan umur levelnya yang berbeda agak jauh. Terutama kita yang sudah di kafe ini kan otomatis sudah berpengalaman cukup lama, yang dalam arti di kafe aja mungkin bisa lebih dari kayak Pak Dani sama Pak Joni di kafe Mr. K aja sudah lebih dari 4 tahun. Artinya dengan persona yang dimiliki oleh mereka berdua cukup jauh dengan target segmen yang ditetapkan oleh perusahaan, oleh brand untuk mendatangkan orang-orang dengan usia-usia seperti mereka. Ya. Itu cukup sulit untuk kita tahu di mana potensinya kalau kita tidak benar-benar mengenal mereka. Begitu ya Pak? Betul banget. Jadi kayak sekarang itu kan perilaku konsumen itu udah berubah drastis nih Pak. Terus populasinya juga udah bergeser. Jadi kayak usia-usia kayak bapak-bapak ini, ya kan, yang kelahiran tahun 70-an, 80-an itu kan sudah mulai menipis nih. Dan behaviornya kan sudah berbeda. Menipis kena pandemi kemarin macam-macam. Bisa jadi rentan sama penyakit, jadi gampang mati. Nggak sama mati bisa nggak sih? Dan yang mendominasi dunia saat ini adalah generasi mereka. Z ini ya. Nah, untuk bisa tetap bisnis itu sustain atau berjalan dengan panjang, maka penting buat kita para bisnis owner atau pengelola bisnis memahami karakter atau persona dari pelanggan kita. Salah satunya adalah market yang populasinya paling banyak saat ini. Nah, silahkan mau kita ulik dulu. Yang pertama mungkin pasti setiap pribadi itu kan punya kegelisahan atau rasa sakit ya. Penting kita tanyakan dulu ke teman-teman ini, ke adik-adiknya. Nah, kalau saya sendiri kira-kira dalam hidup ini itu punya kayak apa ya, kekhawatiran atau tekanan nggak sih? Kekhawatiran tuh kayaknya tuh tentang apa ya, tentang masa kedepannya kali ya. Masa depan. Iya, mau ngapain abis ini. Habis ini mau ngapain ya? Sebetulnya kekhawatiran Mau ke Bapak. ngomong kalau kekhawatiran udah ke dia. Ternyata kamu Gak apa-apa. Nanti kan dengan istrinya. Nanti kan dengan istrinya. Gak apa-apa. Salsa lihat itu apa? Masa depan sama aku iya. Seneng.
Ya, Oke, ya. Kita bertiga. Wah, itu lah, ngomong wes kita. Kita lanjut dulu tuh. Ya, monggo. Jadi kan Salsa khawatir bahwa ke depan itu masih bingung ya, masih bingung. masih bingung mau jadi apa. Nah kalau sekarang sendiri kegiatan Salsa apa sih saya? Kegiatannya ya paling kumpul sama teman-teman, kalau enggak ya pergi kerja. Udah kerja juga. Udah berapa lama kerja? Udah setahunan. Tahun nggak kuliah? Sebenarnya kuliah tapi masih cuti. Masih cuti, terus sekarang aktivitas sehari-hari kerja sama nongkrong sama teman. Oke, happy nggak? Kalau dibilang happy sih pas nongkrong pasti happy lah ya. Pas nongkrong. Pas pulang nongkrong? bercanda. Kalau pas pulang nongkrong udah sampai kamar gitu kayak tiduran kayak masih mikir lagi gitu. Mikir mau bersandar ke siapa. Overthinking. Jadi Waduh. overthinking. Kalau Cynthia sendiri juga udah kerja. Ya, Udah kerja sekarang. Udah berapa lama kerja dari sejak lulus SMA? terus 2018 sampai 2019. Udah lama ya? Udah 20 tahun ya. 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun. 3 3 tahun. Matematika aku tapi langsung. Salah sih. Oh iya. Udah 3 tahun kerja. Iya. Dan itu sih nggak kuliah juga. Belum sih. Belum. Oke. Ada pertanyaan Pak, kerja atau Pak? Mau Enggak. Saya diri terus. Dan usut nyosut Pak Dani ini sebenarnya juga sedang tertarik untuk mempelajari persona mereka, karena persona mereka otomatis akan jadi target segmen dari beberapa brand yang dibawahi oleh beliau. Dari brand yang tajuknya adalah cafe, resto, garden, dan juga dari coffee shop and eatery. Itu Pak Dani terus terang memang sedang mempelajari persona-persona mereka, karena selama ini kumpulnya itu ya kalau nggak dengan saya, dengan Pak Dani usianya terpautnya paling jauh 10 tahunan, 10 tahun. 10 tahun lebih, Pak. Lebih. Nah, kalau sama mereka kan cukup jauh. Nah, Ya. Pak Dani gimana nih Pak? Makanya kan salah satu PR kami adalah mempelajari behavior para anak-anak muda sekarang. Karena kan yang mendominasi dari semua customer yang datang, baik di Mr. K atau geologis, itu kan teman-teman dengan ukuran antara 18 sampai 25. Iya. Ya, kalau kita nggak bisa mempelajari behavior mereka, perilaku mereka, itu agak berat, Pak. Jadi takutnya nanti kita memberikan sesuatu hal promo, event dan lain-lain itu Nggak sesuai. tidak sesuai. Nggak nyambung. Nggak Lain kan nyambung. kita mikirnya, loh, kenapa kok sepi? Event kita menarik kan? Ternyata bukan masalah itu. Apa yang kita tawarkan itu ternyata tidak sesuai dengan customer kita, tidak Dengan menjadi harapan tarik dari mereka. mereka. Makanya penting kita mengenal diri, kita udah tahu mereka itu sebenarnya punya penderitaan Pak. Penderitaan utama mereka berdua adalah tadi bilangnya tidak tahu nih apa itu mau ngapain. Mungkin karena nggak ada yang mengarahkan ya, nggak ada yang kayak sosok yang bisa menginspirasi kalian gitu ya. Nah mungkin kalau bapak ini bisa membantu Pak adik-adik, kira-kira idealnya mereka itu mau jadi apa nih depannya gitu, dengan persaingan globalisasi yang begitu sengit. Yang pasti jadi manten ya nanti ya pasti. Jadi manten. Itu pasti yang pertama. Arahnya ke situ. Ya, sesuai sama bisnis itu Pak. Oh gitu. Mantan terus. Ya, bukan diri. Nah, relate-nya dengan yang diucapkan Pak Dani tadi adalah ketika Pak Dani ini menyiapkan tempat untuk teman-teman nongkrong di situ, teman-teman otomatis akan sangat nyaman ada di situ. Sekarang saya tanya deh sama Salsa sama Cynthia, udah berapa kafe di Semarang yang didatangin coba? Pasti lebih dari 10 kan? Iya. Pasti lebih dari 10. Yang ini juga karena saking banyaknya. Tapi di list teman-teman ngumpul itu adakah ideologis atau Mr. K untuk didatengin? Ideologis ada, kalau Mr. K? Itu lebih kayak ngumpul keluarga gitu ya. Memang beda segmen ya. Isaknya, Iya. oke. Jadi kalau untuk ideologis, Salsa sama Cynthia lebih prefer untuk nongkrong sama teman-teman. Teman. Tapi kalau kayak Mr. K itu lebih senang untuk sama keluarga. Nah, selain itu kita penting juga mengerti dan memahami apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh
pasar atau generasi Z seperti ini ya, agar dalam proses kita merancang sebuah program itu relate dengan kebutuhan mereka. Kira-kira Salsa, apa sih sebenarnya yang kamu inginkan dalam hidup ini secara kamu pribadi? Yang diinginkan. Iya, kamu pengen apa sih? Udah. Oh bukan. Gak apa-apa. Apa kira-kira nih? Ngomong tuh dik biasa weh. Kira-kira apa nih yang diinginkan dalam hidup? Apa ya? Mungkin cita-cita gitu atau harapan ke depan 2 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang. Pengennya sih ya semua orang pengen berkembang lah ya dari posisinya sekarang. Pengen kayak gitu sih Pak. Tapi belum tahu tadi Belum berkembangnya. tahu ya. Cuman intinya pengen kayak grow terus gitu ya. Kalau Cynthia sendiri sekarang apa sih harapannya dalam belakang? Harapannya pengen jadi yang terbaik buat diri sendiri dan orang lain. Diri sendiri sama orang lain. Tepuk tangan. Nah, Sebetulnya teman-teman gini-gini, cewek-cewek gini udah butuh sebuah kepastian itu nggak sih? pasti ya. Itu pasti. Kepastian. Jadi iya mau gitu. Ya, kepastian. Arahnya kemana ya, ini? Kepastian untuk apa ya? Banyak hal Pak. Ya. Mesti yo. Akhirnya kerja Pak. Silakan. Kepastian. Biasanya kan cewek itu lebih butuh kepastian Pak. Kalau cowok biasanya nggak butuh kepastian. Ya, Kalau contohnya cewek gimana butuh Pak? kepastian. Contohnya apa Pak? Ya macam-macam Pak. Kan bapak punya anak cewek nih ceritanya, yang mungkin usianya juga mirip-mirip sama adik ini gitu. Ya. Kalau saya kan manggilnya adik, kalau bapak kan manggilnya mungkin bisa nak lah ya. No gitu. Kalau dikasih kesempatan. Iya mau Iya, silakan. Oke. Ya, Lebih berteman menurut Iya. Bapak anak mesti lo layunin menurut. Ya kan mungkin Kan kepastian beda salah relate-nya. satunya adalah katanya anak cewek itu lebih akrab atau lebih dekat sama bapak. Benar kan? Nah, Tapi dia jijik Pak. Siapa yang bilang lu? Lebih ketakut sih. gimana? Lanjut. Saya kayaknya menarik nih. Lanjut. Ya. Kepastian tadi. Kepastian tadi kan ya kepastian terkait dengan kalau dia memilih pasangan hidup, kepastian yang lelaki bertanggung jawab. Terus untuk masa depan dia lebih ke sesuatu yang tidak coba-coba lah. Lebih ke sesuatu yang pasti, pekerjaan yang pasti, perusahaan yang pasti, sama Hasil yang pasti. itu yang pasti. Jadi kalau dia ngomong banyak ragu-ragunya ya mendingan skip jadinya kayak gitu sih. Tapi apakah itu benar atau enggak kan? Nah, kita tanyakan ke Salsa sama Cynthia, kira-kira tadi kan Pak Denny bilang, benar nggak kalian itu lebih nyaman dengan apa yang namanya kepastian? Oh, itu bener sih. Benar, benar. Nah, kepastian seperti apa nih misalnya? Apakah kamu nanti pengen jadi seorang manajer di suatu perusahaan atau istri seorang manajer atau Kalau di dalam pekerjaan gitu ya, ya, pengennya yang pekerjaan yang emang stabil gitu loh. Kayak stabil. Contoh, nggak ada contoh apa ya? nggak ada numpuk-numpuk gitu ya. Iya, gitu ya. Ya. Jadi harus Terus terang aja. Nah, Terus terus terang. kayak gimana? Yang kerja di mana? Yang pasti. Kalau Brand-brand besar sekarang sih gitu. udah besar kayak yang benar-benar real gajinya, terus kayak yang kontraknya juga kontrak perjanjian antara dua Karyawan karyawan sama sama perusahaan. Itu yang pasti. ya yang Yang stabil lah. Contohnya perusahaan kayak apa? Yang kalian harapkan? Apa aja? Apa aja bebas. Kalian tuh kayak pengen jadi pengkeh atau presiden. Nah, Mana? Kalau Sasa kalau dari dulu sih aku mikirnya kalau yang pekerjaan yang stabil itu tuh kayak yang di kerja di pemerintahan gitu. pemerintahan kayak PNS gitu, PNS BUMN. menurut aku itu seru sih. Nah, kamu punya harapan nih kalau ya? Kalau aku pengennya kayak di kayak di F&B tapi di produksinya karena Produksi. basicku basic produksi Kayak apa? Buka. Buka. Oh sekolahnya dulu dibuka. Oh. Bikinnya kayak jadi kopi. iya kayak Bisa. itu kayak hobi juga terus bisa jadi passion lah. Ini bisa kolaborasi sama Chef Yani. Bisa. Mana orang yang nggak kelihatan tadi? Tapi memang
generasi sekarang itu masih menggali ya Pak ya, masih mencari-cari terus ya. Mencari Bagus jati lah diri. ya. Masih bagus karena sudah tahu sebenarnya mereka itu kalau misalnya ditanya sebenarnya kan mereka sudah tahu ya keinginan mereka itu yang stabil seperti apa dan sebagainya Pak. Itu better lah ya. Ya, maksudnya ini kan kita merelevansikan sudut pandang kita ke mereka. Ya, Saya mau meluruskan sebetulnya. Silakan diluruskan. Saya agak tersinggung kalau mereka itu takut sama saya. Nah, sudut pandangmu itu juga harus direlevansikan. Kamu harus bisa memilah-milah Ya. hakikat manusiamu, Bapak. Jadi kalian itu anak muda. Silakan Bapak. Jadi tidak semua yang diucapkan itu adalah sama seperti perilaku kita. Oke. Kadang kalau orang-orang dewasa itu hanya sebuah ucapan untuk membuat sesuatu itu nyaman atau sesuatu itu hidup. Tapi ini bukan sebuah keinginan gitu loh. Ini hanya ucapan saja membuat suasana itu hidup, suasana itu sesuai dengan seperti yang kita lihat di di TV lah ya, juga nih mesti bukan kita juga mempunyai pemikiran-pemikiran yang negatif dan lain-lain itu bukan. Itu hanya ucapan. Makanya itu harus dibedakan. Kalau orang dewasa itu bercanda, itu sebetulnya cuma candaan aja. Ini bukan dianggap serius ya. Ya. Nah itu nasihat dari orang tua ya. Bener kan sih? Watermarknya nggak usah gitu. Nggak usah di-GPE. Jadi kan hal yang bijaksana Pak, biar teman-teman yang generasi sekarang itu juga akhirnya menemukan Tapi tidak semua orang dewasa seperti itu. oh masih ada juga yang nggak dewasa Pak? Enggak. Bawaannya juga sama ucapan sama Perilaku. keinginan itu sama ada. Ada juga yang gitu. Tapi harus memfilter, tidak semua orang-orang dewasa itu seperti itu. Oke. Saya jangan dikategorikan yang seperti itu. Jadi antara guyonan yang bersifat tabu itu belum tentu juga Belum tentu, jangan disamaratakan. Oke. Nggak sebenarnya dapat sini saya kok bingung ya. Dia bilang tadi klarifikasi. Oh, klarifikasi. yang Klarifikasi. dia takut gitu. Kan tadi takut ada. Karena kan saya kan kalau bercanda atau apa itu selalu ada ngarah-ngarahnya. Oh. Itu kan harus dibuka kiranya. Ya. Nah kemudian sekarang kita harus tahu juga gaya hidup dari adik-adik ini. Nah, jadi biar kita nanti tidak salah Pak dalam menawarkan sebuah aktivitas atau promosi, benar Iya, ya? betul. Nah kalau Salsa sendiri keseharian kamu hobinya apa Salsa? Hobinya ya scroll Instagram tuh hobinya. Kalau Instagram, bersosial media, Sosial. konten kreator juga, kamu bikin konten juga? Punya akun di TikTok itu kan masih konten kreator. Iya. Jadi mau ngajakin kita TikTok atau gimana? Boleh? Siapa? Jadi kayak memang generasi sekarang itu kan sudah familiar banget sama sosial media. Jadi kamu juga eksis di sosial media. Ikut tren lah. Ikut tren. Tapi kamu suka untuk produksi konten. Sebenarnya suka sih. Hobinya lebih ke situ, mengeksplor keinginan untuk tampil gitu. Iya sih sebenarnya kayak suka aja enjoy itu tren. Oh. Nah kalau Cinta sendiri hobinya apa? Aku hobinya kalau di rumah sih suka masak ya. Masak. Iya. Oke. Bikin menu-menu gitu. Makanan-makanan, Iya. kreasi makanan. Iya. Itu hobi kamu. Nah terus hubungannya hobi atau kesenangan kamu sama kehidupan sehari-hari itu relate nggak? Jadi kayak misalnya Salsa tadi kan senangnya bikin TikTok atau konten-konten sosial media kan. Nah kegiatanmu sehari-hari itu ke situ nggak? Kayak nongkrongnya atau teman-temanannya itu ke situ? Kalau teman-teman aku ya karena kayak gitu semua sih kayak dia suka buat konten TikTok. Pengen jadi selebgram artis TikTokers. TikTokers. Oke. Itu sebetulnya TikTokers ya. TikTok Apa? Seleb TikTok. TikTok. Jadi sebetulnya ada strategi baru. Kolaborasi TikTok generasi itu ada. Antar generasi. Iya. Anu maaf, boyok Pak, boyok. Kalau Pak Mak, gitu kan nggak enak. Maksudnya sama yang kayak kemarin viral itu ya, gitu ya. Nah, Yang apa jamet bergasi. Saya kebanyakan kan TikTok itu kan ibu-ibu semua, Oh. anak muda, anak muda semua. Kenapa nggak di collab? Tapi ada loh Pak kayak yang ibu-ibu yang ikutan TikTok yang sekarang lagi tren anak muda itu banyak Ada juga itu.
kolaborasi sama anak muda, jadi ibu anak itu. Itu ada Pak, keluarga juga ada ya. Yang bahas keluarga juga ada, yang bahas Konten tentang keluarga, Tentang iya. keluarga. Ya macam-macam Pak, sosial media sebenarnya itu ngobrol aja udah. Kita aja yang ketinggalan mungkin ya. Karena kita nggak terlalu bermain seperti itu. Nah hobi mereka itu sebenarnya kan ada yang masak, ada yang suka ekspresif, ya kan, ada yang pengen jadi selebritis gitu loh. Berarti kan secara bisnis itu jadi peluang baru nih Pak. Program apa yang bisa memfasilitasi mereka? Kira-kira kan dari Pak Bas menemukan ide nggak? Oke, selama dari kita ada di Mr. K ini Ya. dan di Geologis, beberapa event memang kita relate-kan ke teman-teman, terutama yang mau pengen memperdalam masalah internal di dalam perusahaan F&B Exit ya, dan juga yang pengen jadi seleb di dalam kafe kita. Ya. Beberapa konten sudah pernah kita produksi, Pak Jani dan tim sudah pernah membantu saya membuat produksi beberapa konten, dan di Geologis itu sampai ada satu artis dadakan namanya Mas Adi. Oh Mas Adi. Adi Gocap. Oh dikocap nih. Kalau di Mr. K ada dadaan seperti ya, itu kan sebenarnya supporting ke sana. Nah, tinggal kita merelokasikan kepada teman-teman yang sudah datang di sini dan ternyata memang followersnya banyak, ternyata kegiatan aktivitas di media sosialnya banyak juga, sehingga kita bisa supporting mereka untuk menjadi artisnya Mr. Kaki. Oh, jadi menggunakan atau memanfaatkan behavior atau perilaku pelanggan seperti mereka untuk dijadikan ajang program. Karena itu nanti akan win-win ya Pak, karena kita sendiri punya followers yang cukup banyak, mereka juga punya followers yang cukup banyak. Kalau kolaborasi dari banyak dan banyak, ini kan jadi sesuatu yang lebih besar. Oke. Nah, kalau kita tanya ke mereka sendiri sebetulnya program event atau program promo apa yang kelihatannya bisa mewakili Ya. Kalau generasi saya teman-teman. sukanya itu kalau saya kafe atau resto ngadain program apa ya kamu? Kira-kira suka? Contoh ya, apakah TikTok talent itu Pak? Nah, maksudnya Sudah, Pak. selain itu Selain itu, kalau misalnya Mr. K sama Ijo kan punya spot-spot foto yang bagus nih. Oke. Kayak yang view-nya juga bagus. ya. Mungkin bisa kayak yang challenge foto gitu loh. Lomba foto gitu. Lomba Lomba foto. Itu menurut kamu menarik ya? Menarik sih. Kamu pasti Karena- ikutan? ikutan sih, karena kan emang selain bisa dapat hadiah, toh juga kalau ngupload di Instagram tuh buat feeds-nya yang bagus tuh ya spot fotonya bagus. Jadi kita udah benar nih. Jadi venue kita juga mendukung tentang hobi atau kesenangan mereka. Ya. Kalau Singa sendiri, kira-kira program apa yang kira-kira menarik nih dan kamu bakalan ikut? Apa ya? Lomba masak mungkin. Lomba Kalau masak. saat ini kan kemarin pernah ada tuh lomba foto dan pernah ada. Nah, Kemarin PS. Nah ini lomba kayak PSI e-sport ya. iya, terus kayak lomba apa? Crafting atau masak gitu kan. Nah, ini menarik nih. Kalau itu dikemas dalam workshop, kira-kira tertarik nggak? Tertarik. Tertarik juga ya. Workshop itu kayak demo masak itu. Jadi kayak kita ngadain satu kelas, yang itu langsung praktek anak-anaknya, terus kemudian kalau mau ditombain setelah itu, Oh, itu kayaknya oke juga. Menarik ya, Cake Pak? gitu kan. Ya, benar-benar. Tapi ini unik loh karena Unik banget. nggak banyak generasi Z itu kayak ngarahnya ke situ, benar ya sih? Ya banyak sih, kebanyakan orang cuman apa ya, kayak pengennya diskon. Tapi kalau diskon kayaknya juga Suka lah. diskon juga. Ya. Kalau saya, Ada diskon. Maksudnya bapaknya mau maksudnya saya mau ngasih diskon dulu. Diskon boleh. Kirain dia di diskon. Kelas pulang. Dia obral gitu. ini tuh Ya, diskon. tolong Pak sadar diri. Kenapa Pak? Ini tuh sudah seumuran adiknya. Ya, kalau kalau ini adik saya, ada yang Ini anak saya. Oh, tiba-tiba kalau di sebelah kan sebetulnya kalau kita lihat cocok juga gitu. Oh iya. Saya sama bapak maksudnya. Iya, kamu sama saya. Ini orang-orang tua kadang agak kurang nyambung ya konversasi. Jadi mohon maaf. Sebenarnya nyambung. Nyambung. Kita berdua doang enggak ya? Oke. Terus roaming nggak sih kalau kita ngobrol? Kalau generasimu sama
generasi Ini kami. kan bapak ini udah 55 tahun. Weh, 54,5. Kan sekitar 40 tahun, 30-an tahun. Kalian kan baru 20 tahunan ya. 20 tahun. Kira-kira nyaman gak sih ngobrol sama generasi yang Ya takut tadi, ngomong lagi takut tadi. Ini kan Ngomong lagi. Sebenarnya Kan udah diklarifikasi. coba dengerin. sebenarnya tuh nyaman, cuman kayak kita kan agak kayak cringe gitu loh kan yang garing gitu loh, jokes bapak-bapak. Tapi follow kan bapak-bapak ini. Oh garing ya? Jadi itu Pak. Kan Ini ini nggak yang boleh garing-garing. Udah Enak enak. yang basah. Nah, yang Enak basah. yang basah. Saya pamit dulu. Jadi sebenarnya memang Kalau kalau mereka sini nyambung kan, kalau kita Nyambung. coba kulik gitu kalian kan. masing-masing udah punya pasangan? Udah dong. Kamu udah? Udah berapa lama Udah. punya pasangan? Ya mau dibahas. Berapa lama pacaran? Hubungan rumah tangga mau dibahas di sini. Berapa? 1,5 Setengah tahun. tahun. Aku 2 tahun. Pacaran atau nikah? Nikah. Oh, Nikah, mau 20-an nikah. Itu kan untuk suaminya loh. Iya betul. Siapa suaminya? Suaminya. Ya pasti kebetulan- beruntung lah. Iya, beruntung. beruntung. Pasti beruntung lah. Kamu udah 1,5 tahun pacaran. Kamu Udah nikah juga? 2 tahun. Belum. dia pacaran. Rencana akhir tahun ini, Pak. Enggak ada yang tanya. Oh iya. Masa sananya lu? Nah, kalau kegiatan pacaran biasanya ngapain? Enggak, maksudnya bisnis. Nongkrong. Sama pacar suka nongkrong. Sama nongkrong jam berapa, terus lanjut jam berapa, ngapain aja. Kalau boleh gitu terus. Bapak-bapak nanya. Bapak nanya. Jangan bapak. Itu pertanyaan bapak Mas buat mereka. Oke deh, teman-teman, ini mungkin terakhir ya. Ada nggak kira-kira pesan-pesan dari Salsa ataupun dari Sylvia? Harapan juga. Hadapan ke depan, pesan-pesan terhadap Mr. K Group ini secara pribadi. Secara pribadi aja. Apa yang belum ada atau apa yang diharapkan? Kira-kira ada nggak sih? Ya kamu lebih suka lagi nongkrong di sini. Apa? Harapannya apa ya, dibanyakin event-event aja yang mengundang banyak orang. Oke, kamu suka keributan ya? Keramaian. Sorry. Promo-promo apa? Kurang banyak ya? Kurang banyak ya? Promo kurang banyak lah. Oke, Setelah jalan pandemi kita sebar Ya, kita sebar lagi ya. Demi mereka, demi adik-adik yang Kamu. cinta ini. setelah PPKM ini ya. Kita Oh, iya, iya, PPKM maaf. kemarin kita Puasa. safety dulu ya. Ya, sekarang kita saatnya kasih banyak-banyak buat. Udah mulai loh, udah mulai kan? Udah mulai. Kalau Sina sendiri, harapannya apa sih biar kamu semakin cinta sama kafe sama resto? Mungkin makanannya ya lebih kayak yang kekinian gitu. Oke. Mungkin anak muda kan juga lebih suka sama makanannya. Jadi kalau ke resto atau ke cafe shop tuh nggak cuma pesen minum doang. Oh, siap. Mungkin minumannya yang nanti dikreasiin lagi. Oke. Makanan. Nah, ini masukannya Dessert, bisa iya, dessert. on. Oh, Itu mau mungkin harus memang lebih banyak kreasinya. Nah, ini pesan-pesan yang luar biasa buat perusahaan ya, terutama industri F&B, resto atau kafe, karena sudah mengenal populasi pelanggan yang mayoritas sekarang, maka penting untuk kita bisa mengakomodir kebutuhan mereka ya, seperti dia udah. Jadi ini bukan fake ya, real dari mereka sendiri yang mengharapkan apa sih yang harusnya disodorkan mereka ya. Ya betul. Dan jangka panjang harus jadi titik di mana teman-teman semua berkembang. Jadi jangka panjang ini kan ada di tangan-tangan umur-umur mereka. Ya, keputusan mereka yang Keputusan mereka yang ambil. Ketika mereka dari 18 sampai 25 tahun ini memutuskan untuk ada di satu tempat itu membuat mereka nyaman, pasti sampai nanti jangka panjang kafe itu masih eksis, mereka akan tetap ingat bahwa kafe itu ada. ya udah Pak, jangan panjang-panjang. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dulu teman-teman semuanya. di rumah. Semoga bermanfaat. Terima kasih Salsa, Cecilia, Putri di Terima sana. kasih. Silakan Pak. Kasih. Silakan Mas. Kasih. Silakan untuk pacarnya Mas. Enggak bisa. Oke, silakan duduk. Ditutup Pak Jani, yuk. Iya. Thank you Mas Ring. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi.